Salam jumpa adik-adik, kita belajar matematika lagi tentang peluang. Pertama kita bicarakan peluang empirik, yaitu suatu perbandingan dari suatu kejadian yang terjadi dengan banyaknya percobaan. Adik-adik bisa lihat di layar, kalau P dalam kurung A itu adalah peluang, maka NA itu kejadian A yang terjadi, dan NS yang dimaksud adalah banyaknya percobaan atau banyaknya semua kejadian. Sebagai contoh, pada pertandingan bola basket yang dilaksanakan sebanyak 20 kali, tim B menang 8 kali, 7 kali seri dan 5 kali kalah. Berapa peluang tim B menang dalam pertandingan tersebut? Nah, kalau kita hitung di sana, peluang untuk tim B adalah menangnya 8 kali, berarti 8/20 karena 20 kali pertandingan. Atau sama saja dengan peluang menangnya 2/5. Itu adik-adik. Peluang empirik sering juga disebut dengan frekuensi relatif. Contoh berikutnya adik-adik, dalam percobaan menggelindingkan sebuah dadu 60 kali, muncul mata dadu 2 sebanyak 15 kali. Berapa peluang empirik mata dadu 2? Kalau demikian pertanyaannya, karena mata dadu 2 muncul 15 kali, percobaannya 60 kali, berarti peluangnya 15/60 atau 1/4. Istilah muncul atau kejadian itu adalah yang permukaannya menghadap ke atas. Itu perhatikan adik-adik ya. Selanjutnya, sebelum kita belajar peluang secara teoritik, adik-adik tinjau kembali dulu apa itu percobaan atau eksperimen, yaitu suatu kejadian yang dapat memberikan beberapa kemungkinan. Kemudian ruang sampel itu adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan atau kejadian. Titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel atau semua kemungkinan yang muncul. Kemudian kita pelajari juga menyusun anggota ruang sampel. Suatu percobaan melemparkan sekeping koin atau uang logam, maka ruang sampelnya S sama dengan himpunan A dan G. A itu adalah untuk sisi angka dan G untuk menyimbolkan sisi gambar. Anggota ruang sampelnya ada 2. Kalau yang dilemparkan 2 keping uang logam bersamaan, adik-adik perhatikan di sana anggota ruang sampelnya bisa keduanya angka, yang satu angka, yang satu gambar, yang satu gambar, yang berikutnya angka atau gambar keduanya. Jadi anggota ruang sampelnya ada 4. Bagaimana kalau 3 keping uang logam itu dilemparkan secara bersamaan? Maka kita tentukan ruang sampelnya. Lebih gampangnya adik-adik dengan menggambarkan diagram pohon namanya. Jadi kalau tadi yang 1 keping uang logam, ya angka dan gambar saja. Kalau 2 keping uang logam, angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar, ada 4. Nah, kalau 3 keping uang logam, jadi dapat kita gambarkan dengan diagram pohonnya. Kita akan tuliskan anggota ruang sampelnya, perhatikan di layar adik-adik. Jadi ada yang ketiganya angka atau angka, kemudian angka-angka gambar, angka gambar angka, angka gambar gambar, gambar angka-angka, gambar angka gambar, gambar gambar angka, dan ketiganya gambar. Sehingga anggota ruang sampelnya ada 8. Kita lanjutkan. Sebuah dadu sisi 6 dilemparkan, maka ruang sampelnya adalah, adik-adik bisa tuliskan, yaitu mata 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 anggota ruang sampelnya. Jika sekeping koin dan sebuah dadu dilemparkan bersamaan, maka anggota ruang sampelnya A1, A2, A3, A4, A5, A6, G1, G2, G3, G4, G5, G6, sehingga anggota ruang sampelnya ada 12. Itu adik-adik menyusun ruang sampel. Berikutnya juga kalau 2 buah dadu ditos bersamaan atau dilemparkan bersamaan, kita tuliskan ruang sampelnya sebagai berikut.
Adik-adik perhatikan tabelnya. Anggota ruang sampelnya di sana ada 36. Nah, sekarang kita lanjutkan ke peluang secara teori atau teoritik. Peluang suatu kejadian A itu adalah banyaknya kejadian A yang mungkin terjadi dibagi dengan banyaknya anggota ruang sampel. Sebagai contoh, kakak berikan sebuah dadu sisi 6 dilemparkan. Berapa peluang munculnya mata dadu bukan bilangan prima? Nah, mata dadu bukan bilangan prima yaitu mata dadu 1, 4, dan 6. Ada 3 ya. Kemudian anggota ruang sampel ada 6. Berarti peluang bukan mata dadu bilangan prima itu adalah 3/6 atau sama dengan setengah. Contoh yang kedua. Dua dadu sisi 6 dilemparkan bersamaan. Tentukanlah peluang munculnya mata dadu pertama dan kedua berjumlah lebih dari 8. Nah, untuk menjawab ini, adik-adik bisa lihat di sana anggota ruang sampel yang jumlahnya lebih dari 8 yaitu 36, 63, 45, 54, 46, 55, 64, 56, 65, dan 66. Itu jumlahnya kan 9, 10, 11, dan 12. Jadi yang jumlah lebih dari 8 itu ada 10. Kemudian anggota ruang sampel ada 36. Berarti peluang munculnya jumlah mata dadu jumlahnya itu lebih dari 8 adalah 10/36 atau 5/18. Contoh yang ketiga. Sebuah tas berisi 10 kelereng merah, 15 kelereng putih, dan 5 kelereng hijau. Pertanyaan A, apabila diambil secara acak sebuah kelereng, berapa peluang terambilnya kelereng warna merah? Nah, karena warna merah itu kelerengnya ada 10, kemudian anggota kelereng semuanya ada 30, berarti peluang untuk terambilnya warna merah yaitu 10/30 atau 1/3. Pertanyaan nomor B, jika pada pengambilan pertama terambil kelereng warna putih misalnya dan tidak dikembalikan, maka berapa peluang terambilnya kelereng warna hijau pada pengambilan kedua? Nah, yang tadi pertama terambil warna putih tidak dikembalikan, berarti anggota ruang sampelnya berkurang menjadi 29. Kemudian kelereng hijau ada 5, peluangnya adalah 5/29. Sekarang kita bicarakan kisaran nilai peluang. Jadi peluang itu nilainya antara 0 sampai dengan 1. Kalau peluangnya 0 berarti hal yang mustahil terjadi. Kalau peluangnya 1 berarti itu yang pasti terjadi. Misalnya kalau matahari terbit dari barat, nah itu mustahil. Makhluk hidup pasti akan mati, nah itu suatu kepastian. Itu contohnya. Kita lanjutkan lagi dengan frekuensi harapan. Frekuensi harapan itu adalah banyaknya kejadian yang diharapkan terjadi pada suatu percobaan. Menghitungnya, frekuensi harapan itu adalah peluang dikalikan dengan banyaknya percobaan. Contoh, sebuah dadu dilemparkan 300 kali, hitung frekuensi harapan munculnya mata dadu 5. Kalau peluang mata dadu 5 itu adalah 1/6, karena percobaannya 300 kali, berarti 1/6 kali 300, frekuensi harapannya sama dengan 50. Contoh selanjutnya, sebuah desa bernama Majumaya, penduduknya 2000 orang, terserang wabah penyakit. Peluang sembuh adalah 99%. Tentukan penduduk yang dapat diharapkan sembuh. Nah, di sini kita menghitungnya 99% atau 99/100 kali 2000 sama dengan 1980 orang.